Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Doni Akbar. Saya dari Prodi Konsentrasi Ilmu Hukum Universitas Islam Raden Lampung dengan NPM 1721040012. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang penjelasan perlindungan hukum di era disrupsi informasi dengan dosen pengampu Bapak Rudi Santoso SHI MHI MH. Baiklah, masuk di inti materi, yaitu disrupsi teknologi merupakan fenomena yang niscaya terjadi pada era modern seperti saat ini. Perkembangan teknologi yang cepat dan signifikan ternyata juga mempengaruhi kehidupan dan kondisi sosial di masyarakat. Teknologi merupakan berbagai sektor yang telah mengubah pola dan gaya hidup masyarakat sehari-hari. Hal ini berkaitan dengan pesatnya perkembangan teknologi yang saat ini terjadi, yaitu revolusi industri. Meskipun era revolusi dengan mendasarkan pada kemajuan teknologi dalam berbagai pelaksanaan kegiatan sehari-hari mengubah kondisi sosial masyarakat untuk mengikuti perkembangan yang ada. Di sini terdapat beberapa aspek dari revolusi industri, antara lain yaitu standarisasi, yang kedua pondelan, yang ketiga jaringan komunikasi, yang keempat safety and security, yang kelima sumber daya manusia, keenam hukum, dan 7 efisiensi sumber daya, yang ke-8 teknologi siber, yang 9 smart factory, 10 bisnis, 11 desain kerja, 12 servis, 13 manajemen organisasi, dan 14 rekayasa produk. Meskipun begitu, pemerintah masih dirasakan cukup lambat meresponnya dalam bentuk perlindungan hukum terhadap terjadinya disrupsi teknologi revolusi industri yang telah nyata digunakan manfaatnya oleh masyarakat. Hal ini menyebabkan beberapa revolusi industri masih diragukan legalitasnya. Hukum cukup lambat mengatur perkembangan disrupsi teknologi yang ada. Contoh konkret yaitu terjadi kasus bentrokan yang pernah terjadi antara angkutan online menjadi pemicu bentrok antara supir dan angkutan umum konvensional dengan pengemudi online-nya. Bahkan aturan untuk ojek online baru dapat dikeluarkan tahun 2019 ini. Itu pun hanya diatur di tingkat menteri. Adanya peristiwa ini menunjukkan masih adanya antara hukum dan peraturan perundang-undangan untuk merespon terjadinya disrupsi teknologi yang cepat berkembang. Mengungkapkan bahwa peristiwa atau peristilahan disrupsi teknologi dipopulerkan pertama kali oleh Platon, yaitu pencetus yang ada di Jerman, yang pada mulanya penjelasan mengenai perusahaan yang mengembangkan produk secara bertahap dengan berinovasi dan meningkatkan produk yang ada, sehingga inovasi penting untuk menghindari terlambatnya merespon perkembangan masyarakat. Perkembangan dan penggunaan teknologi adalah dikarenakan secara historis. Revolusi industri mulai dikenal pada tahun 2011 di Jerman. Teknologi ternyata akan berdampak berpengaruh terhadap keadilan sosial yang ada di sekitarnya. Berdasarkan pandangan itu, adanya perkembangan teknologi yang cepat tersebut menyebabkan terjadinya perkembangan interaksi sosial antara masyarakat yang menggunakan atau memanfaatkan teknologi tersebut. Revolusi industri merupakan bentuk disrupsi teknologi yang telah terjadi dalam revolusi industri sebelumnya. Dari revolusi industri adalah perpaduan dari teknologi dan interaksi pada ranah teknologi fisik, digital, dan biologis yang membuat revolusi industri keempat secara fundamental yang berbeda dari revolusi-revolusi sebelumnya. Terdapat beberapa inovasi mutakhir yang menjadi contoh dari disrupsi teknologi dalam revolusi industri. Konsep revolusi industri ternyata terus berkembang. Daripada pemikiran awal di Jerman tahun 2011, inovasi teknologi ini merupakan disrupsi teknologi yang berdampak signifikan terhadap pemanfaatan teknologi oleh manusia. Mekanisme perkembangan hukum yang ada pada umumnya dilakukan pada melakukan perubahan peraturan perundang-undangan. Dalam pasal 27 atau pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan mengatur jenis dan hierarki peraturan perundangan, yaitu yang pertama Undang-Undang 1945, yang kedua TAP MPR, yang ketiga Undang-Undang atau Perpu, yang keempat peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan daerah provinsi, dan peraturan daerah kabupaten atau kota. Jadi undang-undang yang memiliki kedudukan setelah konstitusi TAP
step MPR dalam hierarki peraturan undang-undangan tentunya memiliki kekuatan mengikat yang lebih kuat dan luas dibandingkan peraturan di bawahnya. Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan mengatur salah satu menteri muatan yang mempengaruhi terjadinya perubahan dalam undang-undang, yaitu pemenuhan. Kedua, teknologi pada revolusi industri dalam putusan Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi atau MK sebagai pengawal konstitusi memiliki berbagai kewenangan yang secara limitatif diberikan langsung oleh konstitusi. Dalam kewenangan menguji undang-undang, MK seringkali dihadapkan dengan perkembangan teknologi yang tidak terjangkau oleh pengaturan hukum yang menyebabkan MK dipaksa untuk melakukan penafsiran konstitusional terhadap undang-undang dalam rangka memberikan kepastian hukum terhadap disrupsi teknologi yang berlangsung cepat. Beberapa pengujian undang-undang tersebut antara lain setidaknya terdapat putusan yang berkaitan dengan perkembangan teknologi di Indonesia, yaitu pemanfaatan e-money, penggunaan global positional atau sistem GPS, dan legalitas ojek online. Baiklah, kesimpulan dari perlindungan hukum di era disrupsi informasi yaitu relasi hukum dengan disrupsi berteknologi pada revolusi industri melalui wewenangan undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 untuk melakukan rekoneksi atau penghubung norma hukum dengan disrupsi teknologi. Hal ini dikarenakan disrupsi teknologi merupakan perkembangan teknologi yang signifikan di masyarakat. Namun, ternyata hukum tidak selalu dapat merespon perubahan teknologi dengan cepat dan tepat, sehingga berdampak negatif terhadap ekonomi. Untuk itulah, Mahkamah Konstitusi sebagai sinergi relasi antara hukum dan teknologi mendukung perekonomian. Kemudian dalam penyusunan peraturan perundang-undangan yang mengakomodir perkembangan teknologi untuk mendukung ekonomi berkelanjutan. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf, pada Allah saya mohon ampun, dan saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.